Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan Nabi Sulaiman 10 kali lipat dibandingkan orang paling tajir di penjuru dunia ini. Elon Musk yang pada 2023 hanya memiliki kekayaan 232 miliar dolar masih kalah dengan kekayaan Nabi Sulaiman kala itu. Lantas, dari mana sumber kekayaan Nabi Sulaiman? Untuk lebih jelasnya tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Elon Musk memimpin dalam daftar 500 orang terkaya di dunia dengan kekayaannya mencapai 232 miliar dolar pada akhir tahun 2023. Angka kekayaan yang benar-benar fantastis. Namun, tunggu dulu, kekayaan Elon Musk itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diyakini adalah orang terkaya yang pernah hidup di dunia sejak zaman Nabi Adam hingga kiamat. Nabi Sulaiman adalah raja bangsa manusia yang juga memiliki otoritas dan kekuasaan atas bangsa jin dan hewan. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah kekayaannya yang tak akan disaingi oleh generasi-generasi manusia setelahnya. Selama memerintah tersebut, Nabi Sulaiman memiliki kekayaan sebesar 2,2 triliun dolar. Jika dikonversikan dengan mata uang saat ini, istananya sangat megah, bahkan digambarkan secara detail. Kala itu, para arsitek dan ahli bangunan Nabi Sulaiman sudah bisa membangun lantai transparan yang di bawahnya kolam air jernih. Akibatnya, Ratu Balkis sampai takut melintas di lantai tersebut. Pertanyaannya kemudian, dari mana sumber kekayaan Nabi Sulaiman? Tertera dalam karya berjudul Qisas Al-Anbiya yang disusun oleh Abi Fida Ismail Ibnu Katsir, Nabi Sulaiman merupakan anak bungsu dari Nabi Daud alaihissalam dan ibunya dikenal sebagai Tasyayu bin Surah. Allah memberikan kepadanya kenabian dan kekuasaan untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Selama memegang peran kepemimpinan, beliau menunjukkan kepribadian yang bijaksana dan selalu mengemban tanggung jawab terhadap segala aspek kehidupannya. Tindakan-tindakan dan cara Nabi Sulaiman menggunakan harta serta kekuasaannya yang dimilikinya mencerminkan kesungguhan dalam memikul tanggung jawabnya. Sumber harta kekayaan Nabi Sulaiman ditemukan dalam sebuah penggalian arkeologi tahun lalu. Nabi Sulaiman berhasil memisahkan biji tembaga dari batuan yang ditambang pada situs arkeologi lembah Timnah di Israel. Nabi Sulaiman atau Salomo dalam bahasa Ibrani adalah putra Nabi Daud. Dia merupakan seorang nabi dan raja ketiga di kerajaan Israel setelah Saul dan Daud ayahnya. Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai pembangun Baitul Maqdis, istilah yang kerap digunakan untuk merujuk pada Masjid Al-Aqsa atau kota Yerusalem pertama. Para arkeologi mulai menggali sebuah situs kuno pada tahun 1964 di padang pasir yang terletak di lembah Timnah, Israel Selatan. Para peneliti menemukan jaringan terowongan yang telah dikerjakan oleh para budak di bawah kepemimpinan Raja Sulaiman, yang dieksplorasi secara rahasia di tambang Raja Sulaiman di Timnah Park, Gurun Negev, Israel Selatan.
Para arkeolog mencatat bahwa mereka mungkin telah menemukan sumber kekayaan paling legendarisnya. Tambang tersebut tidak mengandung emas atau perak, melainkan biji tembaga. Sejumlah bukti terbesar di seluruh lokasi yang menunjukkan keberadaan produksi tembaga secara massal di masa lalu. Tembaga menjadi komoditas umum di zaman kuno karena merupakan salah satu logam yang paling dicari di bumi. Pada zaman itu, tembaga justru menjadi logam yang paling berharga secara ekonomi. Status logam tembaga saat itu mirip dengan minyak bumi saat ini. Tembaga memiliki titik balik radikal dalam sejarah manusia. Untuk pertama kalinya orang mengambil logam dari batu dan mengubahnya menjadi alat dan senjata. Biji tembaga harus dipanaskan hingga 1000 derajat Celcius dan untuk mencapai suhu tersebut, para pekerja harus terus-menerus meniupkan api melalui pipa. Dibutuhkan berjam-jam untuk mendapatkan tembaga dalam bentuk murni. Demikian, inilah yang menjadi sumber kekayaan Nabi Sulaiman. Atas rahmat Allah, Nabi Sulaiman menjadi orang terkaya di dunia. Dengan kekayaan dan kekuasaannya, Nabi Sulaiman menyebarkan agama Islam hingga seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.